Halo teman-teman, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Tina SL. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, amin. Nah teman-teman, ada yang mau nggak nih hijab ukuran L 100.000 dapatnya 5 pieces? Kalau mau pemasaran hubungi Mbak Admin ya. Udah nangis lah pokoknya. Main sama Mas Manggala nangis lah apa itu? Lapo tuh nangis? Saya tahu. Gue kok main HP bayi kok. Oh. Mbok tinggal dulu HP. Anak gledak. Wis bapak-bapak akan ngomong kayak sunu kuwi. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau bikin mie goreng buat dimakan pakai nasi. Soalnya menu darurat malam-malam. Buat dimakan rame-rame sih ya, nggak usah banyak-banyak, satu aja mie gorengnya, terus tambah kita kayak gini, tak mencengin sithik, tak tambah ndoknya siji peloro ya, siji wae satu aja. Setelah ngambil ndok, kita buka dulu nih biar ndoknya bulat katanya. Aku lihat di media sosial seperti ini sih. Oke, kita tunggu sampai telurnya mateng sambil sedikit cerita-cerita tentang kemarin acara ulang tahunnya Lica. Kan alhamdulillah berjalan lancar, walaupun ada sedikit drama-drama ya teman-teman, ketika mau mulai acara Licanya nggak enak badan, akhirnya nangis, bisa dibilang ya tantrum alias rewel juga, hingga acara berjalan dengan lancar, alhamdulillah sekali ya teman-teman. Terus banyak banget yang alhamdulillah, terima kasih, seneng loh diingetin, dikasih saran yang baik dari teman-teman semua ya, yang ngasih saran ketika berhubungan dengan kado. Karena memang sebelumnya itu aku bilang sama Mbak Ani, Mbak tulis di undangan nggak usah nerima kado gitu, karena memang kita tujuan utama itu pengen kumpul-kumpul, ngumpulin anak-anak, berbagi kebahagiaan dengan mereka semua. Karena memang kalau nggak ada momen seperti itu, kita nggak mungkin bisa kumpul-kumpul bareng-bareng sama tetangga, anak-anak, apalagi terutama ya di acara pesta ulang tahunnya Lica. Lebih enak didengarnya mungkin tasyakuran ulang tahun Lica. Terkadang ya, mungkin bisa dibilang tujuannya kita tuh sama, tapi kalimatnya kalau nggak tepat dan pengungkapannya di kalimat tidak atau kurang enak didengar, itu terkesan memang nggak baik, atau terkesan kok orang ini begini, kok orang itu begitu. Itu kalau menurutku memang sangatlah wajar, karena kadangkala pemilihan kata-kata itu sebagai konten kreator emang harus benar-benar dipilih. Tapi sedang aku kalau ngomong itu ya asal ngomong aja, ceplas-ceplos gitu, yang memang bisa dibilang menimbulkan sebagian pro dan kontra. Kontra apa kontra yo bagi sebagian keluarga online. Nah teman-teman, jadi jujur ya, kita memang udah sepakat untuk nggak terima kado, karena tujuan utama kan biar anak-anak senang, menghibur orang-orang. Alasan kita ngundang mereka ya karena memang kita pengennya kumpul-kumpul, senang-senang bersama di hari acara tasyakuran ulang tahunnya Lica, tanpa ada orang yang bawa kado. Tapi kebetulan waktu itu ada 4 orang yang bawa kado. Yang kado besar aku antar itu cucunya mbahmu, itu dulu pernah ulang tahun, aku beli kado buat beliau. Mungkin ya alhamdulillah, terima kasih, baik sih, kayak ngasih kado ganti, walaupun di undangan udah ada tulisan nggak usah bawa kado. Tapi memang kalau di tempatku ya teman-teman, misal nih kita udah konsisten, udah sepakat mengundang orang, terus dengan kalimat yang tidak usah membawa sesuatu. Misalnya di tempatku biasanya kalau orang itu membawa sesuatu tetap dibalikin. Kenapa tetap dibalikin? Bukan karena maksud kita tidak menghargai pemberian orang ya, bukan seperti itu, tapi nanti biasanya tuh timbul yang namanya kalau kita tetap menerima barang tersebut, padahal di undangan atau baik itu udah secara tulisan atau lisan itu udah dibilang nanti nggak usah gini ya, kok tetap dibawain. Itu kalau di tempatku tetap dibalikin. Karena apa? Kedepannya pasti nanti akan ada omongan yang kayak gini, misalnya ya, nggak apa-apa, bawa aja. Wong apa namanya, kemarin tuh tulisannya nggak boleh begini, nggak usah begini, nggak usah begitu. Tapi ketika ada yang ngasih tetap diterima kok gitu. Jadi nanti kedepannya malah akan tetap dikasih walaupun kita udah bilang nggak usah. Aku nggak usah itu bukan berarti karena aku udah merasa berkecukupan atau udah merasa punya gitu, bukan teman-teman. Tapi
Gimana ya ngejelasinnya? Em, Memang sangat terkesan tidak baik, dan yang nggak baik seperti nggak perlu ditiru. Tapi untuk di desaku memang kalau udah bilang tidak ya tidak. Kayak aku dulu lahiran Lica, aku cuman unboxing kado itu dari keluarga inti aja. Orang yang datang itu satu dua, ada yang membawa sesuatu teman-teman, ada yang keluarga inti, ada yang ngasih cincin, tapi bukan keluarga inti kayak aku, Mbak Ani, Mbak Krisna, bukan saudara dari sekandung mak ya. Itu ngasih cincin ke Lica, itu tak balikin, tapi kebetulan beliau punya cucu, terus aku tak balikin, tak kasih sama cucunya. Kemudian nanti ada orang yang datang, itu akhirnya mereka datang itu nengokin gitu, kayak apa, nengok terus ngobrol sambil bilang, kemarin kesini katanya ada yang bawa nggak diterima, jadi aku kesini nengokin aja gitu. Nggak apa-apa, malah seneng gitu, daripada nanti yang nengokin kan kecewa karena nggak diterima. Dan ini telurnya kayaknya udah mateng ya, apa lagi busa. Telur, wah, aduh, salah ambil ini aku teman-teman, salah ambil ciduk, dan akhirnya telurnya pun jelek kayak saya lah. Ya wis lah yo. Terus minyak aku masukin. Nah teman-teman, ini udah matang. Kasih nasi. Ini tuh malam-malam ya, alhamdulillah ini minyak udah jadi, tapi kita nggak sepenuhnya makan minyak teman-teman. Nasinya diperbanyak sama telurnya ya. Oke, kita lanjut lagi cerita-cerita ya mengenai tadi acara ulang tahunnya Lica yang memang kita nggak nerima kado Pak ya. Karena tujuan kita memang murni mau berbagi kebahagiaan ya. Nah di tempat kita itu ya, kalau udah misal nih kita bilang tidak usah bawa kado, terus tiba-tiba ada yang bawa kado terus diterima, nanti kedepannya malah ketika orang datang tuh pasti bawa kado. Ya Pak Yo. Ya. Jadi kan kemarin yang bawa kado kan 4 orang, itu memang kita balikin biar kedepannya nanti kalau kita misal nih ada undangan acara tasyakuran, biar mereka itu datang menghadiri acara ya nggak reko gitu, nggak wah nggak usah bawa kado, kemarin juga dikasih kado nggak diterima. Jadi mereka kan biar ikut, gimana sih yang ngomonginnya, kalau tempatku sih pada gitu sih teman-teman. Rata-rata kalau udah bilang tidak ya tidak, nanti kalau misalnya ada yang bawa dibalikin. Bahkan untuk lahiran pun saudara dulu sebagian ada yang bawa kan, tapi ya kita terima, tapi terima kasih, terus kita balikin gitu kado, barang bawaannya. Terus nanti kalau ada yang datang itu karena udah ada yang 1 atau 2 orang yang kita balikin, nanti pada bilang jenguk aja tapi nggak usah bawa apa-apa, orangnya nggak mau gitu ya. Bukan berarti apa ya namanya, apa sih, sombong. Ya pasti sebagian orang kan sombong nggak mau terima kado dari orang, OKP dan lain sebagainya. Bukan begitu teman-teman, tapi kalau di tempatku udah nggak mau tuh ya udah gitu, biar yang lain nggak ikut-ikutan bawa gitu ya. Untuk kado dari keluarga SL kita terima karena memang kita di setiap momen acara untuk keluarga SL sendiri itu selalu tukar-tukaran kado ibaratnya kan ya. Nanti bulan 8 pun dari keluarga SL yang ulang tahun 2. Mungkin ini kayak bersejarah banget bagi keluarga Onan ya, kok ada orang ngasih kado ditolak gitu. Secara etika mungkin bisa dibilang nggak sopan, nggak baik, dan nggak patut untuk dicontoh ya teman-teman. Tapi kalau dibalikin memang di tempatku emang kayak gitu. Kalau misalnya udah bilang tidak ya tetap dibalikin. Kalau ada yang bawa udah biasa. Tapi untuk di tempat lain apabila kalau udah bilang nggak usah bawa kado tapi dibawain kado terus tetap diterima, ya itu mungkin kayak mengajeni siapa sih, menghargai pemberian orang. Tapi di sini walaupun kado kita balikin tetap bermanfaat buat mereka kok teman-teman, karena mereka juga punya anak-anak, mungkin kadonya juga seputar barang buat anak-anak. Dan alhamdulillah buat tetangga aku semua ya, kalau nonton ya terima kasih udah datang ya. Nanti next acara misal tahun depan ada acara ulang tahun lagi ya sama, datang aja, karena kita memang murni ingin berbagi kebahagiaan buat kalian semua bersama tetangga juga pastinya.
Terus perasaannya orang gimana? Ya biasa aja karena di tempatku memang seperti itu. Wong kemarin itu sebelum aku ada video balikin kado yang gede itu kan adiknya, dia punya kakaknya itu waktu aku pulang tapi nggak ke video sih. Iya kakaknya temen aku, ibaratnya kan itu kan satu keluarga. Aku bilang, makasih Kisna, apa kadonya nih, kakak kasih tante kasih kado ya gitu. Terus anaknya seneng gitu dapat kado dari aku kan memang aku baliknya sama anak tersebut. Jadi anak tersebut seneng teman-teman. Iya gitu. Gimana ya ngomonginnya ya intinya kalau misal ada isi video kita yang kurang berkenan, kurang bermanfaat dan kurang baik jangan ditiru. Karena mungkin terkadang niat kita nggak seperti itu tapi terkesan seperti begitu ya. Iya sayang. Oh iya tolong. Dari tadi minta tolong. Dari tadi mama kan udah ajarin cara bukanya. Tapi ini susah bukanya agak sedikit sih. Terus walaupun barang dibalikin itu nanti juga bisa dibuat main sama anak-anak yang punya itulah. Yang punya anak-anak yang kita undang. Dari tamu undangan hampir 20 lebih itu yang bawa kado 4 orang. Ya teman-teman, jadi yang kita balikin ini memang 4 orang tersebut. Cucunya Mbak Muayati itu yang jualan sayur. Terus yang 2 itu tetangga belakang rumah kalau nggak salah. Karena untuk nama anak-anak aku tuh kurang hafal teman-teman. Mbak Ani juga nggak hafal waktu itu nanya sama orang sih. Kalau manggil kan paling D, Mbak gitu. Jadi nggak hafal-hafal. Jadi serius nih. Kalau misal nih ya, aku ngasih orang, pernah sih aku ngasih orang sesuatu, iya nanti pas orang itu lahiran, juga sama dibalikin, ya kita nggak apa-apa, karena memang bener-bener kalau di tempatku udah nggak mau ya nggak mau gitu loh teman-teman. Kalau udah mau yuk wes ramau. Kenapa dibalikin? Karena biar nanti yang lain tuh nggak ikut-ikutan ngasih, intinya gitulah. Soalnya nanti bikin bingung, misal udah bilang nggak mau, tapi ada yang mau kok diterima gitu. Nanti mereka pada ikut-ikutan ngasih, gitu kan jadi kasihan kalau memberatkan orang yang datang. Kalau ditanya, kalau dibilang kan udah terlanjur dikasih nih Mbak Tina misalnya ya kan, aduh ya intinya kalau di tempat kayak gitu teman-teman, kalau udah bilang no ya no, enggak ya enggak gitu, nanti dibalikin. Itu udah di tempat memang udah seperti itu. Bahkan dulu ketika aku lahiran, anak-anak BRT itu juga pada bawain sesuatu, itu juga dibalikinnya dibalikin biar yang lain nggak ikut-ikutan ya. Bukan tidak menghargai, tapi emang tujuan kita murni ingin menyenangkan anak-anak semua ya kan. Karena gimana ya, mungkin di tempat lain nggak ada kayak gini lah ya, tapi di tempatku kayak gini teman-teman. Tapi di tempat kayak gini serius, tempatku kayak gini serius. Yang nonton mungkin kalau tetangga desa atau orang yang kenal aku pasti tahu lah, kalau intinya udah nggak mau ya nggak mau gitu. Waktu kemarin juga ada acara naik haji ya kan, serius naik haji ya. Itu saudara sendiri, mas saudara akrab, masih saudara ya saudara lah. Kan kalau ada orang yang mau naik haji di tempatku tuh biasanya pada ngasih gula teh, terus buah-buahan atau apa gitu lah, intinya bawa pakai buah tangan. Aku sekeluarga itu semua udah bawain, sekeluarga asal datang ke 2 tempat lokasi. Aduh, aku cerita sampai mana tadi? HP-nya error sedikit. Naik haji ya. Waktu itu ada saudara yang naik haji. Intinya kalau di tempatku ada saudara atau orang yang naik haji itu, kita tetangga atau saudara itu bawain sesuatu ke tempat mereka, yaitu berupa sumbangan gula atau teh atau buah-buahan atau apa gitu. Kita bawa ke sana teman-teman. Itu serius. Sampai sana diterima. Kita seneng dong diterima, karena kabarnya kan orang itu nggak mau nerima gitu. Kabarnya kan saudara tersebut kan nggak nompo bahasa Jawa nih. Nah, ketika kita udah sampai rumah, ya kan, langsung dibalikin. Ya kita udah sampai rumah kan, kita malam kesananya, besoknya dibalikin barang yang kita bawa tadi. Jadi memang begitu. Aduh gimana ya ngomongnya ya, mohon maaf ya kalau misal kena asal terkenal sombong ya, kesombongannya jangan ditiru. Tapi kalau ada positifnya yang ditiru aja ya teman-teman, karena aku manusia biasa yang nggak luput dari dosa. Apalagi aku tuh suka kadang kala susah memilih kalimat yang baik karena terbiasa kalau ngomong ceplos-ceplos. Terus ada acara apa lagi ya waktu itu juga dibalikin bener. Kalau orang tempatku kalau udah bilang nggak nerima itu ya dibalikin serius teman-teman. Iya bener. Waktu itu Mas Galang sunatan juga gitu. Aku kan nggak sama Mas Manggala kan. Kita di sini seminggu.
Kalau nggak percaya, teman-teman misal ada yang tahu aku orang mana, terus tanya dia sama orang desaku gitu. Waktu Mas Galang juga dulu aku tuh nggak sama Mas Galang tuh udah konsisten nggak nerima gula atau sumbangan gitu ya. Itu ada yang datang bawa ya kita balikin gitu. Hajatan juga gitu. Ada yang punya hajatan ya teman sunatan atau apa gitu. Kalau udah bilang nggak nerima, kok orang itu tetap bawa, ya kita balikin. Kita antar ke rumahnya lagi ya. Misalnya nih hari ini terima ya kan, biasanya kita balikin. Kalau di tempatku kayak gitu, aduh. Oh ya, kalau mungkin teman-teman dari segi pandangnya, aduh di tempat Mbak Tina nggak baik ini etikanya, attitude-nya, adatnya, terus kebiasaannya. Jangan ditiru ya teman-teman, karena setiap daerah itu memiliki mungkin yang dibilang apa kayak sesuatu yang berbeda. Nah, makanya itu kalau kita lihat kan Indonesia itu berbagai macam kebudayaan dan juga berbagai macam semuanya bermacam-macam ya. Kalau di tempatku intinya macam-macamnya kayak gitu. Mungkin nyeleneh beda dari yang lain ya. Oke lah ya, ini ngomongnya sampai makan menyet, kadang ada yang gak suka. Iya betul, kayak kita nih, aku doyan sambel, teman-teman belum tentu doyan sambel ya kan. Misalnya nih, aku sukanya makannya yang gurih, teman-teman. Sebagian mungkin nggak semua orang suka makan gurih, apalagi yang berbau micin, yang gurih-gurih banget gitu kan. Ya bener nggak Cam? Ya untuk keluarga SL aku terima kasih ya, kadonya aku terima dari keluarga SL sama Mbak Nada aja sih. Karena memang gimana ya, bukan karena itu kurang keluarga inti aja yang terima atau menyombongkan kado dari keluarga yang mewah, enggak, walaupun cuma satu pensil ya. Kalau kita memang niatnya terima kado, aku seneng banget gitu. Tapi kan karena kita memang dari awal nggak nerima kado ya, semoga tahun depan nanti bisa bikin acara lagi buat Lica ya, amin ya. Nanti kita undang teman-teman lagi buat menghadiri acara. Terus nanti teman-teman gak usah bawa kado ya teman-teman ya kan. Terus ini kalau aku udah bilang gak usah bawa kado, gak usah, bukan niat hati ingin kayak aku udah punya ini, aku nggak butuh kado, bukan gitu serius, bukan gitu serius. Aku hanya ingin nyenengin kalian, ingin berbagi kebahagiaan, ikhlas murni, ingin kumpul bersama ya kan. Karena memang kalau nggak ada acara gitu-gitu nggak bisa kumpul tetangga atau kumpul anak-anak teman-teman. Karena waktu itu aja Lica ulang tahun itu ada anak-anak yang masih sekolah, itu aja dibela-belain itu datang, terus sekolah dulu, terus datang lagi. Untung acaranya masih berjalan dari jam 2 sampai jam setengah 5 kalau nggak salah, atau jam 5 ya mungkin acaranya Lica. Jadi Om Badutnya itu cuma nyewa 2 jam tapi lebih dari 2 jam kalau nggak salah. Aduh aku juga lupa nyantumin nomornya Om Badut kemarin tuh, udah janji mau nyantumin nomornya Om Badut. Aduh ya Allah Gusti, maaf ya, manusia tempatnya salah, apalagi Tina SL banyak salahnya, mohon maaf ya. Oke teman-teman, kalau ada yang bisa aku jelaskan aku jelasin, tapi kalau ada yang sebagian nggak bisa aku jelasin ya mohon maaf, aku nggak bisa jelasin. Dan terima kasih banyak ya, dan mohon maaf, pokoknya mohon maaf belum bisa jadi contoh yang baik buat kalian. Mohon maaf apabila mengecewakan kalian juga dengan isi videoku. Seharusnya aku kedepannya lebih hati-hati memilih tema video atau konten yang bisa dipublik dan tidak dipublik. Kalau mungkin waktu aku ngebalikin kado nggak aku bikin video, mungkin nggak bakal terjadi pro dan kontra yang menyebabkan kekecewaan bagi sebagian orang. Terima kasih banyak. Pengalaman adalah guru terbaik bagiku. Pengalaman adalah perjalanan hidup yang sangat berharga bagiku, karena aku pernah gak kenal sama orang, tiba-tiba orang itu ngejelek-ngejelekin aku dengan kata-kata yang bagiku sangat serem. Dari situ aku belajar, oh iya ya, aku tidak bisa memaksa orang untuk menyukaiku atau orang untuk mengerti aku, tapi aku bisa kok untuk memperbaiki diri jauh lebih baik lagi dari kemarin, memperbaiki kesalahan, dan juga untuk menjadi pribadi yang cuek, tapi bukan berarti tidak peduli sama orang atau sama siapapun, tapi lebih ke kayak ikhlas dengan apapun yang terjadi. Karena yaitu dikata-katain tapi kita nggak kenal orang tersebut, itu perihal yang wow banget gitu. Kadang aku bertanya-tanya, kok ada orang seperti itu ya, kumpul aja nggak pernah, hanya sekadar tahu orangnya, tapi tiba-tiba dia tuh menjelekan dengan kata-kata kalimat yang benar-benar amazing. Itu kayak, oh dari situ aku mulai kayak, oh iya ya gitu, oh iya hidup itu seperti ini ternyata ya gitu.